Dia terakhir mengabarkan kepada adiknya ingin pulang pada tahun 2022 lalu. Saat itulah keluarga mengetahui jika Dini bekerja sebagai SPG. Malam itu mereka larut dalam pesta, bersenang-senang, bernyanyi bersama, dan yang pasti tidak ketinggalan adalah menenggak minuman keras. Dari kamera CCTV terlihat Ronald keluar ruangan dengan menggandeng Dini sambil menenteng botol sisa minuman menuju lift. Ronald menendang kaki kanan Dini hingga terjatuh. Karena pengaruh minuman keras, botol minuman yang ditentengnya pun dipukulkan ke kepala Dini sebanyak 2 kali. Tanpa bicara apapun, anak anggota DPR RI itu langsung starter mobil dan tancap gas. Saat mobil belok ke kanan, Dini tiba-tiba terhempas keluar dari mobil, terjatuh, terlindas, dan terseret mobil sejauh 5 meter. Di sini udah muka singa semua, karena melihat apa yang disampaikan hakim, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua. Mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan. Mau anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Halo sahabat, apa kabar semua? Semoga para sahabat Pena Kecil dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pena Kecil akan menceritakan kronologi kisah nyata seorang gadis yang meregang nyawa di tangan anak seorang anggota DPR RI. Cerita dimulai. DR inisial, bocah laki-laki 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar di Babakan, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Bocah polos itu tidak berhenti menangis saat bersimpuh di pusara ibu kandungnya yang sejak kecil tidak pernah bertemu dengannya. DR mengunjungi makam ibunya yang masih terlihat taburan berbagai bunga di atas gundukan tanah merah itu bersama sanak famili yang lain untuk mendoakan almarhumah ibunya. Dini Sera Afrianti, ibu kandung DR, lahir pada tanggal 27 September tahun 1995 di Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Tetapi menurut kartu keluarga yang dikeluarkan kantor Dukcapil setempat, Dini lahir tanggal 25 April tahun 1996. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi dalam data kependudukan di negara ini, tetapi kita tidak akan membahas soal itu. Pada tahun 2011 silam, Dini lulus sekolah SMP di usia 16 tahun. Dirinya tidak melanjutkan ke SMA, entah apa alasannya. Di usianya yang ke-17 tahun, Dini memutuskan untuk bekerja. Apalagi saat itu, Dini harus menghidupi seorang anak yang masih bayi. Pasti banyak yang bertanya, lulusan SMP dan usia 17 tahun, tapi sudah punya anak. Abaikan saja hal itu. Laki-laki Mimin tidak akan membahas soal itu. Suatu hari, Dini ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan oleh temannya di Parung Kuda, Sukabumi. Karena memang sebelumnya dirinya sempat menanyakan pekerjaan kepada teman-temannya. Hari demi hari, sampailah sebulan Dini bekerja. Karena rindu dengan anaknya, Dini pun pulang. Sesampai di rumah, Dini menyampaikan kepada ibunya jika dirinya belum gajian. Tentu saja, dia tidak membawa uang. Belum juga lama di rumah, dirinya pamit kepada keluarga, hendak main di indekos temannya selama 2 hari. Keluarga pun mengizinkan, lalu Dini pun berangkat dari rumah. Tetapi, hari di mana saat Dini berpamitan itu ternyata menjadi hari terakhir dia menginjakan kaki di rumah ibunya. Ya, sejak saat itu, Dini tidak pernah lagi pulang selama 12 tahun dan meninggalkan bayinya yang masih berusia 3 bulan. Tidak adanya kabar dari Dini, keluarga pun merasa cemas. Baik ibu dan adik kandungnya mencari Dini kemana-mana dan bertanya kepada teman-temannya. Bahkan hampir 2 minggu sudah Dini belum diketahui keberadaannya oleh keluarga. Keluarga kemudian mencari Dini ke perusahaan tempat dirinya bekerja. Tetapi alangkah terkejutnya ketika mereka mendapat keterangan bahwa Dini tidak pernah bekerja di sana. Di sini, ibu, adik, dan keluarga yang lain semakin bingung. Karena yang keluarga tahu, sebelumnya Dini memang berangkat bekerja selama sebulan. Akhirnya keluarga mendatangi teman dekat Dini di Gang Ajit di Cikole, kota Sukabumi, sekitar 8 km dari Cisaat untuk menanyakan keberadaan Dini. Tetapi lagi-lagi teman-temannya mengatakan tidak tahu.
ibu dan adik kandungnya merasa buntu tentang kabar keberadaan Dini. Kemudian pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan soal hilangnya Dini ke polsek setempat. Sayangnya, polisi menganggap enteng laporan tersebut, seraya menyebutkan bahwa anak baru gede, ya saya jarang pulang dan pasti kembali kok. Keluarga pun kecewa mendengar tanggapan polisi atas pelaporan tersebut. Mentok sudah, tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk mengetahui keberadaan Dini. Keluarga hanya bisa pasrah dan mendoakan keselamatan untuk Dini dimanapun dirinya berada. Setahun sudah Dini menghilang tanpa berita. Keluarga juga tidak berhenti berupaya mencari. Bahkan Facebook dan sosial media lainnya pun diblokir. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016 lalu, Dini baru diketahui keberadaannya. Ternyata Dini berada di Kuala Lumpur, Malaysia bersama bibinya yang bekerja di sana. Adik kandung Dini kemudian segera menghubungi kontak yang diberikan oleh bibinya. Benar saja, panggilan telepon itu dijawab oleh Dini. Dini menjawab pertanyaan adiknya dan mengabarkan jika dirinya bekerja di Surabaya, tetapi saat ini sedang di Malaysia menyusul bibinya yang saat itu bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia. Karena takut Dini akan menghilang lagi, bahkan khawatir Dini akan marah, adiknya pun tidak mau menanyakan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan kakaknya tersebut. Bahkan adiknya juga tidak mau mengabarkan perkembangan DR, yaitu anak Dini yang ditinggalnya sejak masih berusia 3 bulan. Tetapi kabar baiknya adalah, sejak saat itu, Dini sering mengirimkan uang dan barang kebutuhan anaknya melalui jasa paket pos. Komunikasi antara keluarga dengan Dini juga semakin intens. Dirinya sering menanyakan kabar tentang perkembangan anak laki-laki yang ditinggalnya. Menjelang pernikahan adiknya, pada tahun 2018, Dini mengatakan akan pulang ke Sukabumi. Tetapi di saat mendekati hari pelaksanaan pernikahan itu, Dini mengabarkan permintaan maaf karena tidak bisa pulang menghadiri pernikahan adiknya. Dirinya hanya mengirimkan sejumlah uang. Bagaimanapun adiknya tidak mempermasalahkan hal itu. Bagi keluarga, yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan Dini. Dini selalu mengulur-ulur waktu setiap kali dirinya menjanjikan akan pulang. Bahkan di hari Lebaran atau di saat Covid melanda selama kurang lebih 3 tahun, Dini pun tidak juga kunjung pulang. Dia terakhir mengabarkan kepada adiknya ingin pulang pada tahun 2022 lalu. Saat itulah keluarga mengetahui jika Dini bekerja sebagai SPG. Dia memberitahu keluarga jika dirinya sekarang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai SPG. Bahkan Dini juga menceritakan dirinya akan di-endorse di sebuah supermall di Surabaya untuk promosi dan akan diberi uang sebesar 1 miliar rupiah. Pada saat itu juga, Dini mengabarkan jika dirinya sudah mempunyai seorang pacar yang akan diajak pulang ke Sukabumi untuk dikenalkan kepada keluarganya sekalian mengurus KTP karena Dini memang tidak memiliki KTP. Kita beralih ke Surabaya, tempat Dini dan kekasihnya berada. Malam itu sehabis maghrib, sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat, Dini dan kekasihnya, Ronald Tanur, 31 tahun, sedang menikmati makan malam di sebuah kawasan kuliner Jiwok Citraland di Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Di tengah menyantap menu pesanannya tersebut, handphone milik Ronald berdering. Oh ya, Ronald adalah anak seorang anggota DPR RI dari fraksi PKB. Dalam percakapan itu, salah seorang temannya mengajak Ronald untuk menyusul di Black Hole KTV Club, Landmark Mall, Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya. Dengan senang hati, Ronald menyambut ajakan temannya tersebut. Pasangan kekasih itu pun tampak terburu-buru menyelesaikan santapan makan malamnya. Setelah selesai, Dini dan Ronald kemudian masuk mobil Toyota Innova Reborn berwarna abu-abu dengan nomor polisi B1744PW. Mobil yang dikendarai kekasih Dini itu kemudian melaju menuju Black Hole KTV Club yang berjarak sekitar 4 km dari kawasan Jiwok. Setelah 15 menit menempuh perjalanan, Ronald dan Dini sampai di Black Hole KTV Club. Keduanya langsung naik ke lantai 3, kemudian masuk ke ruangan nomor 7 Black Hole KTV Club untuk bergabung dengan teman-teman Ronald yang sudah berada di ruangan tersebut. Malam itu, mereka larut dalam pesta, bersenang-senang, bernyanyi bersama, dan yang pasti tidak ketinggalan adalah menenggak minuman keras. 3 jam sudah berlalu. Tepat jam 00 waktu Indonesia Barat, Ronald dan Dini memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dari kamera CCTV, terlihat Ronald keluar ruangan dengan menggandeng Dini sambil menenteng botol sisa minuman menuju lift untuk turun ke parkiran mobil. Seorang security melihat Ronald dan Dini tengah beradu mulut.
Pertengkaran yang awalnya hanya cekcok mulut itu menjadi lain ketika berubah menjadi tindak kekerasan. Ronald menendang kaki kanan Dini hingga terjatuh dengan posisi terduduk. Karena pengaruh minuman keras, botol minuman yang ditentengnya pun dipukulkan ke kepala Dini sebanyak 2 kali. Setelah pintu lift terbuka, Dini keluar terlebih dahulu. Dia berlari kecil sambil memegang kepalanya menuju ke arah mobil. Selanjutnya, Dini membuka pintu mobil lalu duduk bersandar di bangku sebelah kiri sambil menangis. Tidak lama kemudian, Ronald masuk ke dalam mobil dari sisi pengemudi. Tanpa bicara apapun, anak anggota DPR RI itu langsung starter mobil dan tancap gas. Saat mobil belok ke kanan, Dini tiba-tiba terhempas keluar dari mobil, terjatuh, terlindas, dan terseret mobil sejauh 5 meter. Security yang melihat kejadian itu pun sontak berteriak. Seketika Ronald menghentikan laju mobil, kemudian memundurkan kendaraannya. Masih dalam keadaan emosi, Ronald kemudian mengangkat Dini yang tidak bergerak, dimasukkan ke dalam bagasi. Selanjutnya, Ronald menuju ke apartemen Pakuwon Trade Center di Jalan Puncak Indah, Bebatan Wiyung, Jawa Timur. Pada pukul 1:20 waktu Indonesia Barat, mobil Ronald sampai di parkiran apartemen. Dirinya mulai panik saat mencoba membangunkan pacarnya, tetapi tidak kunjung siuman. Dengan sempoyongan, Ronald memindahkan tubuh Dini ke kursi roda. Dia mencoba memberi nafas buatan dan menekan-nekan dada Dini. Efek alkohol semakin berkurang. Kepanikan Ronald semakin bertambah. Security apartemen yang berada di lokasi itu pun menghampirinya. Pak, tolong Pak, telepon, ini mati. Melihat kondisi Dini yang tidak bergerak sedikit pun, Ronald teriak histeris meminta tolong kepada security. Tubuh Dini kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil dengan dibantu security. Ronald lalu membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Tim medis yang berjaga segera mengangkat tubuh Dini saat mobil Ronald tiba di depan ruang IGD, sementara Ronald hanya bisa menangis histeris di samping mobilnya. Tubuh Dini kemudian dibawa masuk ke ruang IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Tetapi sayangnya, nyawa Dini tidak bisa diselamatkan setelah 1 jam tubuhnya terbaring di ruang IGD. Kita bergeser kembali di rumah keluarga Dini. Adik kandung Dini saat itu mengecek notifikasi masuk pada handphonenya. Sebuah direct message melalui media sosial Instagram dari teman Dini di Surabaya mengabarkan kepada adik kandung Dini bahwa Dini meninggal dunia akibat serangan jantung. Adik Dini sontak terkejut mendengar berita tersebut lantaran kakaknya tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Adik Dini kemudian mengabarkan berita tersebut kepada ibunya. Tangis histeris ibu kandung Dini pecah mendengar berita kematian anaknya. Beberapa menit kemudian, sebuah panggilan dari seorang polisi meminta pihak dari keluarga Dini untuk datang di Surabaya. Saat itu juga, ibu Dini pun terbang ke Surabaya hingga sampailah ibu Dini di ruang jenazah. Di sini, ibu Dini melihat kondisi jasad anaknya yang sangat berbeda dari kabar yang diterima sebelumnya. Ibu Dini melihat beberapa luka lecet di beberapa bagian tubuh Dini, banyak luka memar dan lebam. Sedangkan sebelumnya, Dini dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Melihat keadaan jasad Dini yang tidak wajar, keluarga Dini didampingi kuasa hukumnya melaporkan hal tersebut di Polsek Lakar Santri atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald. Atas laporan tersebut, polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Besar Surabaya menurunkan tim penyelidik. Polisi memeriksa Ronald dan juga kelima temannya, termasuk memeriksa semua para saksi di Black Hole KTV Club. Kejanggalan itu semakin diperkuat ketika polisi melakukan rekonstruksi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dini mengalami luka memar bekas cekikan, luka pukulan botol di kepala, patah tulang iga dan tangan ketika dilindas mobil oleh Ronald. Hal ini diperkuat dari hasil autopsi dan forensik tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Mengetahui adanya pelaporan terhadap anaknya, sehari sebelum rekonstruksi, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023, ayah Ronald yang sebagai anggota DPR RI menyuruh salah seorang tangan kanannya bernama Fauzi mendatangi keluarga Dini untuk meminta damai dan berjanji akan memberikan sejumlah uang dengan syarat tidak boleh memberitahukan kepada pengacara mereka. Kuasa hukum Dini menyebutkan ada dugaan upaya intervensi oleh keluarga DPR RI tersebut atas kasus ini. Motif Ronald tega melakukan penganiayaan terhadap Dini hingga merenggut nyawa pacarnya itu adalah sakit hati atas pertengkaran yang terjadi. Sayangnya, hingga kini belum jelas apa yang sebenarnya mereka ributkan dan pertengkarkan tersebut. Awalnya polisi menjerat Ronald dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP
tentang penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 12 tahun penjara. Tetapi setelah dilakukan rekonstruksi dan penyidikan lebih intensif, polisi mengubah menjadi pasal tentang pembunuhan. Di sini udah muka singa semua karena melihat apa yang disampaikan hakim itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. DR, anak Dini yang berusia 12 tahun, tidak pernah mengenal sosok ibunya sejak dilahirkan ke dunia dan untuk selama-lamanya. Bagaimana menurut pendapat kalian atas kasus meninggalnya Dini di tangan kekasihnya yang juga sebagai anak dari anggota DPR RI? Apalagi ada upaya intervensi dari pihak keluarga pejabat tersebut. Apakah menurut para pejabat di negeri ini, hukum dan keadilan hanya tegak kepada siapa yang bayar? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah. Terima kasih untuk para sahabat pena kecil yang sudah menonton dan subscribe Cerita Pena. Semoga para sahabat pena kecil selalu mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.